Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kampung taqwa astagfirullah. Mari kita mulai kembali masih di surat Al-Qasas, ayat-ayat terakhir di surat Al-Qasas. Kita sudah sampaikan berbagai ulasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa yang mewajibkan penegakan hukum-hukum Al-Quran, aturan-aturan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengembalikan Rasulullah SAW ke tempat mulanya, asalnya. Dan diperintahkan untuk menyatakan Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk, membawa petunjuk, dan siapa yang sesat. Selanjutnya diingatkan juga bahwa Rasulullah tidak pernah meminta kenabian atau wahyu datang kepada dia, walaupun di sekelilingnya banyak orang-orang yang ingin sekali mendapatkan kenabian atau risalah terakhir. Tetapi ini adalah rahmat Allah pada Rasulullah SAW, pada negerinya dan pada seluruh manusia. Dan diperintahkan juga untuk tidak ikut menolong orang-orang yang ingkar, yang kafir. Kita lanjut di ayat ke-87 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah mereka menghalang-halangi engkau dari ayat-ayat Allah setelah diturunkannya kepada engkau ya Muhammad, dan serulah hanya kepada Tuhanmu saja, kepada Rabbmu saja, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Janganlah mereka menjadi orang-orang yang musyrik. Jemaah kampung taqwa astagfirullahaladzim. Ayat ini di ayat yang ke-87 surat Al-Qasas ini adalah pernyataan dari Allah supaya mereka, orang-orang musyrik ini, orang-orang yang tidak mau menyembah Allah ini, jangan menghalangi, tidak menghalangi seruan kepada Allah atau ayat-ayat Allah diterangkan setelah diturunkan kepada Nabi. Ini berarti ajaran utama Nabi atau ajaran yang Allah berikan kepada Nabi, setelah diturunkan kepada Nabi itu jangan sampai orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini menghalangi. Inilah persimpangan antara dua periode pada saat itu, periode Makkiyah, periode Nabi ketika berada di Mekah, dan periode Madinah. Sama seperti persimpangan antara kekafiran dengan keimanan. Dan ini juga membuktikan bahwa akan ada orang-orang yang berusaha menghalangi Nabi, berusaha menghalangi orang-orang yang menyeru kepada Allah. Dan ini diingatkan oleh Allah untuk mencapai sasaran tujuan. Itu bakal ada duri-duri yang menantinya.
Sama seperti duri-duri yang dialami juga oleh kaum Nabi Lut, ya, Nabi Soleh, Nabi Musa, termasuk Nabi Isa, ya. Jadi tetap ada perjuangan yang dilakukan oleh para nabi. Dan itu pun merupakan perjuangan bagi para dai, para penyeru ke jalan Allah. Siapa dai? Kita semua dai, karena kita sudah beriman kepada Allah, ya. Kita adalah orang yang menyuruh kepada Allah. Tapi kan kita bukan ustadz, Pak. Ustadz itu sebutan bagi orang yang mengetahui. Yakhsyallah, yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama, adalah ulama. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kita berilmu gak, Pak? Berilmu lah. Buktinya kita bisa mengetahui pengetahuan dari berbagai cara. Dari yang mulai dari guru, ya, di sekolah, di majelis, di masjid, di handphone, ya, di TV, radio. Jadi kita semua dai, kita semua ulama, makanya punya kewajiban untuk menyebarkan agama Allah. Dan pasti akan ada yang menghalangi, ya. Orang-orang yang menyembah nafsu itu selalu menghalangi orang-orang yang menyeru kepada Allah, karena sembahan dia bakal diotak-atik kalau ada orang yang menyeru kepada Allah. Makanya di sini disebutkan jangan sampai mereka menghalangi seruan kepada Allah, seruan kepada ayat-ayat Allah yang sudah diturunkan kepada Nabi, ya. Wada'u ila rabbik, maka serulah, ajaklah dia kepada Tuhanmu saja, ya. Kepada Rabbmu saja. Mengajak bukan kepada kekuasaan, mengajak bukan kepada pengen harta, mengajak bukan kepada kepentingan diri, mengajak bukan kepada golongan, mengajak bukan kepada suku, mengajak bukan kepada darah, bukan. Tapi mengajak hanya kepada Allah, ila rabbik. Dan inilah ajakan yang ikhlas, hanya menuju Allah. Ya kan ada orang-orang tuh yang kadang-kadang kelihatannya aja dia mau dekat, ya, kepada orang mukmin, tapi ternyata dia ajakannya menuju nafsu, ya. Diambillah orang mukmin, orang beriman menjadi kendaraan dia, ya. Sehingga kalau sudah selesai, dia sudah mendapat kekuasaan misalnya, ditinggalkan orang mukmin, orang beriman. Makanya hati-hati memilih pemimpin tuh. Jangan-jangan dia mengajak menuju kesesatan, ya, yang dibalut oleh kemanisan. Makanya banyak tuh ketika pemilihan, toto pakai peci, toto isinya apa namanya, oh bagus tuh calon ini nyetak buku Yasin. Nah itu contoh nih. Padahal dia sendiri mungkin gak pernah baca Yasin. Kalaupun baca Yasin itu terpaksa aja. Atau jangan-jangan dia baca tapi gak ngerti artinya. Dia diingatkan Yasin itu waktu kalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, ya, terhadap apa yang dia lakukan. Maka tangannya akan berkata, kakinya memberi kesaksian kepada dia, ya. Coba perhatikan itu, menjelang pemilihan itu banyak yang mendekat ke ulama, ya. Mengharapkan apa? Coblosannya gitu. Mengharapkan jamaahnya untuk mencoblos dia, ya. Itu orang-orang yang menyeru kepada nafsu itu. Hati-hati, ya. Bisa juga ada yang benar, ya, ada orang-orang yang memang benar. Dari awalnya dia memang menyeru kepada kebaikan gitu. Untuk pemilihan dia deketi ulama, deketi siapapun lah, ya. Ada juga yang benar lah. Tidak semua pemimpin buruk, tidak.
Jamaah kamu takwa assalamualaikum rahimahullah dan teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, wad'u ila rabbik, maka serulah kepada Tuhanmu, ya, kepada Robmu saja. Tadi lagi saya sampaikan, jangan kepada kekuasaan, jangan kepada nafsu, jangan kepada bendera. Ada orang yang menyeru kebaikan karena bendera, ada. Wah, kita di organisasi ini rasa seperti saudara ya. Kalau organisasinya yang bergerak, dia mau bergerak. Kalau bukan organisasinya, dia nggak mau. Ada yang begitu. Saya masuk organisasi ini kenapa? Karena dia sering ada kegiatan sosial, bagus tuh. Giliran dia ajak kegiatan sosial sama organisasi lain, nggak mau dia. Alasannya apa? Organisasi saya nggak ngikut, nggak bisa. Ini orang menyeru kepada organisasi, menyeru kepada bendera, ya, bukan menyeru kepada Allah. Nah, ini hati-hati nih. Saya lihat bukan sedikit itu yang ada di Facebook, yang ada di media itu orang ngeluarin organisasinya. Wah, organisasi ini buat ini. Ya. Dianggap organisasinya itu yang paling baik. Belum tentu. Jangan-jangan ada unsur nafsu di situ. Ya. Salah satu unsur nafsu gini. Kalau ada orang yang membutuhkan, tapi dia bukan organisasi dia, bukan suku dia, bukan saudara dia tidak mau bantu, itu nafsu yang bekerja. Ya, bukan kebaikan. Kalau orang yang perlu dibantu apapun, ya, apapun organisasinya, apapun sukunya, apapun mazhabnya misalnya, apapun keyakinannya, kalau harus dibantu. Ya, ini kadang-kadang begitu tuh. Saya lihat nih beberapa teman-teman di sini juga ya, di kampung ini juga begitu. Dan kita bisa lihat tuh di Facebook keluar, banyak organisasi ini, baik. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan dan bukan organisasi dia, nggak mau dia. Ya. Jangan-jangan organisasi ini bisa jadi Tuhan dia, ini bahaya. Ya. Semuanya ditentukan organisasi. Ya. Kalau organisasi bilang turun, kalau dia organisasi bilang enggak. Bahkan kita, ya ini kita kritik juga buat kita sendiri ya, termasuk mungkin buat saya. Kalau perlu seragam segala itu dibeli sama kita, padahal seragam itu bisa dipakai mungkin buat sedekah pada orang lain. Sampai perlu ngutang-ngutang. Ya. Ini orang menyuruh kebaikan apa menyuruh ke organisasi? Ya. Nggak, organisasi macam-macam ya, bukan cuma organisasi massa, organisasi keagamaan, organisasi olahraga pun begitu juga tuh. Saya sering bilang tuh sama anak-anak, karena ada sebagian anak-anak saya yang ikut juga organisasi olahraga, malah dibela-belain cuma. Kewajiban dia kadang-kadang lewat. Ini kan bukan, saya yakin itu bukan niat bener olahraga kalau begitu. Ya ini saya ngomong sama murid ya. Karena ada beberapa murid yang lebih mendahulukan olahraganya dibanding dia datang ke sekolah, dibanding dia belajar, dibanding dia melakukan keilmuan dia. Saya tegur itu. Ya. Jadi wad'u ila rabbik, serulah kepada Tuhanmu saja, kepada Allah saja. Lakukan kebaikan karena Allah. Ya, bukan karena yang tadi saya sampaikan, termasuk bukan karena suku, bukan karena darah, hubungan darah. Ya. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Ya. Ini peringatan dari Allah juga. Kepada siapa? Kepada siapa saja, termasuk kepada Rasulullah dan kepada orang lain. Ya.
Dan kemusyrikan ini diulang lagi di ayat yang terakhir surat Al-Qasas. Jangan sampai menjadi orang-orang yang musyrik. Kalau kita menyeru kebaikan kepada selain Allah, itu kemusyrikan. Ya. Kita mau melakukan sesuatu karena manusia, itu riya, masuknya syirik. Ya. Kan banyak tuh kita melakukan segala sesuatu karena manusia. Syirik, kata Nabi, syirik itu sangat namanya riya ya. Seperti apa? Seperti semut yang berjalan di batu hitam di malam hari yang pekat. Makanya samar sekali. Kita harus hati-hati. Ya. Nah, di ayat terakhir surat Al-Qasas ini ya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan ada kalau tidak salah 7 kehancuran, kata Nabi. 7 kehancuran. Apa saja? Ya. Yang pertama, syirik. Ya. Syirik artinya menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, membunuh orang tanpa hak. Ya. Itu yang kedua tuh. Ya. Yang ketiga, memakan harta riba. Ya. Itu kehancuran itu. Kemudian yang keempat, menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina, menuduh orang selingkuh. Ada 7, saya lupa 3 lagi tuh. Ya, menuduh orang berzina, menuduh orang selingkuh, orang yang benar, yang mukmin, yang mukminah, tapi dituduh selingkuh. Padahal dia tidak menyaksikan secara langsung dan tidak bisa membawa saksi 4 orang. Ya. Kata Nabi itu bagian dari kehancuran, 7 kehancuran. Jadi musyrik, ya, kemudian membunuh, kemudian memakan riba, menuduh orang berzina. 2 lagi saya lupa. Ya. Ayat selanjutnya di ayat ke-88, ayat terakhir dari surat Al-Qasas. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan janganlah kamu menyeru kepada selain Allah, Tuhan yang berbeda. Ya, Tuhan yang lain. Tiada ilah selain Dia, segala sesuatu akan binasa kecuali Dia, baginya keputusan dan kepadanya semua mereka kembali. Ini ayat penutup dari surat Al-Qasas. Janganlah engkau menyeru kepada Tuhan selain Allah. Jadi 2 kali ya unsur kemusyrikan itu disampaikan. Di ayat terakhir di ujung ayat terakhir dari ayat 87 dan di awal ayat 88 surat Al-Qasas. Supaya penekanan bahwa Islam itu memerangi kemusyrikan, memerangi penyembahan sesama makhluk, ya, termasuk penyembahan terhadap setan, syaitan, penyembahan terhadap jin, penyembahan terhadap nafsu, ya, penyembahan terhadap harta, penyembahan terhadap kuasa, ya. La ilaha illahu, tiada ilah selain Dia, tiada Tuhan selain Dia, tiada yang memberi rizki selain Dia, tiada yang memberi takdir selain Dia, tidak ada yang memberi jodoh selain Dia, ya.
Tiada yang memberi kelahiran dan kematian selain Dia. Tiada itu, ya. Illa kecuali Dia. Kullu syai'in halikun illa wajha. Seluruhnya akan binasa kecuali dirinya. Kekuasaannya Abu Jahal pun akan binasa, kekuasaannya Abu Lahab pun akan binasa, hartanya mereka pun bisa hancur, bisa rusak. Sudah dicontohkan di Korun dan Firaun. Ya. Semua bisa hancur, termasuk memuja nafsu, sampai memuja nafsu yang gak benar seperti kaum Lut. Itu bisa hancur. Ya. Bahkan diingatkan bahwa ada orang atau ada kaum yang jauh lebih hebat dibanding Korun, lebih kuat, lebih mudah mengumpulkan hartanya. Allah bisa binasakan. Ya. Ini mengingatkan juga orang-orang Muslim pada saat itu yang masih sedikit, yang masih dalam proses dikejar-kejar. Bahkan ini perpisahan antara periode Mekah dan Madinah, masa di mana kesulitan yang luar biasa dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Ini juga perpisahan antara periode kekafiran dengan keimanan. Ya. Jadi masih terasa betapa berat orang-orang yang memegang Islam. Kata Nabi, nanti pun di hari kiamat begitu. Menjelang hari akhir begitu. Memegang Islam seperti memegang bara api. Kalau dipegang dia hancur kepanasan, kalau dibuang dia lepas Islam. Apa contohnya? Lihat, ya. Ukurannya gampang sebenarnya. Makanya Hamka tuh pernah bilang kalau melihat orang Islam di waktu sholat Idul Fitri, ngelihat orang beriman, orang mukmin di waktu sholat subuh, gitu. Ya, karena memang sholat subuh dan sholat isya itu sesuatu yang paling berat dilakukan oleh orang-orang yang berat imannya, kurang imannya, bukan berat imannya ya, berat untuk melakukan keimanan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Seluruhnya bakal hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fana. Jadi yang selama ini dipuja-puja, ya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang terbelalak, matanya melotot melihat kekayaan di depan mata, ya. Kekayaannya Korun melotot, ya. Sampai dia ingat, ya Allah, kalau aku kayak Korun kayak gitu, pasti aku akan binasa kalau tidak dengan rahmat Allah. Karena mengharapkan, ya. Karena jangan lupa bahwa harta itu belum tentu membuat kebahagiaan, tapi harta salah satu sarana kebahagiaan. Ya. Orang miskin boleh bahagia gak? Boleh, asal dia mendapatkan dirinya dekat dengan Allah, bahagia itu. Ya. Orang kaya boleh bahagia gak? Boleh, kalau dia pakai hartanya di jalan Allah, dia infakkan, dia sedekahkan, dipakai buat keluarganya, dia sedekahkan juga, ya. Tak sembarangan dia mengeluarkan uang, dihitung-hitung. Nanti kalau saya ngeluarin uang ini, nanti Allah nanya gak ke saya buat apa? Jangan salah, uang itu akan ditanya dari mana dan buat apa. Ya, saya sih buat ini nih, gini-gini. Adakah manfaatnya? Adakah manfaatnya buat dunia kamu, buat akhirat kamu? Ya. Kan banyak tuh gitu. Saya pernah nanya tuh sama kawan ya, di salah satu lembaga lah, katanya. Selama berada di lembaga itu, berapa kawan nih punya baju seragam? Dia bilang gitu. Wah, kalau yang gak terlalu aktif aja bisa sampai 7 baju seragam, katanya. Saya kaget, bener itu. Iya, astagfirullahaladzim, sayang amat uangnya. Ini kadang-kadang itu
masuk kepada organisasi-organisasi apa saja, termasuk organisasi keagamaan. Boleh baju seragam, boleh. Nabi juga ketika haji berseragam putih lah kira-kira gitu, ada. Tapi kalau berlebihan sampai dia harus merogoh kocek terlalu dalam, ya, hanya untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Jadi yang begitu-gitu akan binasa lah, ya. Boleh punya identitas tuh boleh, tapi kalau berlebihan buat apa? Mending buat sedekah pada orang lain kalau dia punya banyak uang, atau buat keluarganya, kan gitu ya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya, bagi Allah lah seluruh aturan, seluruh ketentuan, seluruh kebijakan, ya. Dan kepadanya lah akan dikembalikan semuanya, segala urusan. Penentu itu Allah. Betapa gagahnya Fir'aun bilang begini sama Musa, kamu ini gak inget ya waktu dulu saya urus. Waktu kecil kamu itu dilempar orang ke kali, kami yang urus. Sekarang kamu menyeru kepada Tuhan yang satu, kepada Tuhan Rabbul Alamin. Kamu tuh gak tahu diri, ya. Diperangi Musa, ya. Anak-anak Bani Israel dipotong lehernya. Berat itu. Kalau ada filmnya mungkin filmnya itu disensor terus itu karena berdarah-darah, ya. Tapi apa ketentuan Allah terakhirnya? Dari awal itu sudah ditentukan itu pelajarannya Musa kemarin, ya. Mulai dari lahir ada orang, ada zat yang selalu menjaga Musa, hingga akhirnya orang yang menjadi bapak angkatnya yang tadinya mencintai Musa, ya, lalu tenggelam di laut, ya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, gedungnya bisa tinggi-tinggi. Ada Haman, bukan Hamam ya, Hamam anak saya. Ada Haman di situ yang bisa apa? Yang bisa membuat gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Buat apa? Aku akan melihat ilahnya Musa. Bener gak ada Musa? Saya yakin dia pembohong, ya. Lewat teman, hancur dia. Begitupun Qarun. Min ilmin indi, jangan salah teman, ini harta itu dari urusan saya sendiri, nggak ada hubungannya dengan Anda. Kenapa Anda cerita-cerita masalah harta saya? Kenapa Anda pengen supaya mengatur harta saya? Nggak ada urusan. Ini adalah ilmu saya, pengetahuan saya, keterampilan saya dalam mencari uang. Jangan Anda utak-atik ngomong-ngomong masalah zakat lagi, kira-kira begitu. Uang-uang aib, artos-artos aib, kumaha aib kasar nih. Begitulah kira-kira Qarun. Ada gak sekarang itu? Ada sifat-sifatnya itu, ada di manusia itu, ya. Tanah saya mau ngasih jalan apa enggak urusan saya dong, gitu. Begitu. Kapan ke rumah lagi begitu. Jadi itu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah itu aturan, bagi Allah itu ada ketentuan. Begitupun Nabi Muhammad SAW ada ketentuan akhirnya, ya. Sumayyah misalnya, Sumayyah salah satu syahidah yang pertama itu, ya. Anak Ibu Vita tuh namanya syahidah, anak dia. Bagaimana dia begitu terhina sampai ditusuk dengan tombak, ya. Begitupun Yasir bapaknya, begitupun Bilal, ya. Banyak yang meninggal syahid, ya. Sampai ada ibunya yang mogok makan gara-gara anaknya masuk Islam, anaknya menyembah Allah, dia mogok makan.
protes terhadap anaknya, pokoknya ibu bisa mati lah kalau kamu terus memeluk Islam. Tapi apa kata anaknya, Bu? Mohon maaf punten pisan, Bu, kalau ibu punya 100 nyawa katanya, dan nyawa itu keluar satu persatu dari ibu, aku tidak akan kembali kepada agama jahiliyah. Wah, ini keimanannya hebat. Dia di atas kebaktian kepada ibu, ya. Keimanan itu di atas kecintaan kepada ibu, itu keimanan, ya. Kalau ibunya menyuruh dia berbuat ingkar, dia tidak mau, ya. Jangan diikuti. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah, kepada dialah, kepada Allah lah semua akan dikembalikan. Apapun urusan akan dikembalikan kepada Allah, ya. 1.000 rupiah uang yang kita keluarkan itu akan ditanya oleh Allah. Gope 500 juga akan ditanya, ya. Dari mana, untuk apa? Makanya kita latihan ini. Latihan apa? Latihan membuat perhitungan, ya. Ada gue. Membuat perhitungan bagi amal kita, termasuk harta kita, ya. Makanya dihitung. Kalau nggak, saya kan nggak bisa ngitung, Pak. Ya kalau nggak bisa ngitung, ajarin lah anaknya lah yang bisa. Biar latihan, ya. Jadi berakhir sudah surat Al-Qasas surat ke-80, surat yang ke-20. Sumber dapat wae udah Mi. Wes satu Mi. Mereka. Selesai juga cerita-cerita mengenai ujian-ujian dakwah yang mungkin saja terjadi, ujian-ujian seruan kepada Allah yang bisa saja terjadi, dan di ujungnya itu ditutup dengan kata-kata sangat manis. Kata-katanya apa? Segala ketentuan itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, akan diminta pertanggungjawabannya satu persatu. Sudah siap gak kita? Itu masalahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berakhir sudah di surat Al-Qasas. Insya Allah selanjutnya kita masuk ke Al-Ankabut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.